Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tanpa banyak bicara, setelah mendengar penuturan tentang perselingkuhan Haris yang diketahui oleh tetangga Asya sendiri, dan Asya tahu tetangganya itu tidak mungkin mengada-ada, gadis yang baru saja hatinya berbunga-bunga pasca lamaran seketika langsung syok oleh kenyataan pahit yang datang begitu sangat cepat. Mendadak sulit baginya untuk bisa bernafas. Ada rasa sesak yang tidak bisa dituliskan. Hati Asya hancur lebur seperti tersapu ombak tsunami. Dengan perasaan kalut, sakit, kecewa, dan pedih yang tidak terkira, Asya langsung lari masuk ke dalam rumah. Ia lari sambil menahan tangis. "Mas Haris, kamu jahat!" Asya langsung masuk kamar. Hari itu adalah hari terburuknya. Ia tidak bisa membendung lagi air matanya. Asya menangis lama sambil dipeluk bapak dan kakak perempuannya. Sedangkan Andri, kakak laki-lakinya yang merupakan perwira polisi, ia terlihat sangat marah setelah mendengar apa yang terjadi. Rasanya ia ingin mematahkan tulang Haris menjadi kepingan tak berbentuk. Rasanya ia ingin menghajar Haris sampai tidak ada darah yang bisa mengalir. Kemarahan Andri sudah sampai ubun-ubun. Bisa-bisanya Haris sudah mengkhianati adik perempuannya, adik satu-satunya yang ia jaga bagai intan permata. "Ah, brengsek kau Haris!" teriak Andri marah. Tiba-tiba terdengar suara keras. Entah apa yang sudah ditendang atau dihancurkan Andri untuk melampiaskan kemarahannya. Di dalam kamarnya, Asya malah semakin menangis. Dikhianati Haris, cinta pertamanya, ternyata begitu menyayat hati. Asya patah hati di saat ia sedang sayang-sayangnya. Kesalahan Asya cuma satu, terlalu percaya pada yang namanya manusia. Dan ketika manusia itu membuat Asya kecewa berat, maka sakit yang Asya rasa pun berlipat-lipat. Di tempat lain, kediaman Clara. Clara habis turun dari sebuah taksi. Ia terlihat sumringah. Sesaat yang lalu, ia habis menguntit Haris sampai ke rumah Pak Han. Ia memastikan Haris sudah melakukan lamaran. Begitu sudah duduk di teras rumahnya, Clara merogoh ponsel dalam tas cantik yang ia bawa, entah branded atau malah KW. Jika KW, maka kelihatan seperti sangat asli, mungkin KW super. Sebelumnya ia mengambil nafas, kemudian berdehem. Tut, tut, tut. Clara menunggu teleponnya diangkat. Masih belum sampai rumah, batin Clara. Yang ditelepon baru turun dari mobil. Haris pun masuk ke rumah dengan wajah cerah secerah matahari pagi yang baru muncul di sebelah timur. "Haris," panggil suara di telepon saat Haris mengangkat telepon miliknya. Haris ragu-ragu, tapi memutuskan untuk mendengar apa yang ingin dikatakan oleh Clara. Karena setelah kejadian itu, ia sama sekali tidak pernah bertemu Clara lagi. "Ada apa?" tanya Haris dengan suara berat. "Aku hamil." Jedar. Langit Haris langsung runtuh. Dunianya yang ia idam-idamkan dengan Asya seketika buyar, hancur, hilang, musnah tanpa sisa. Kaki Haris langsung lemas, tubuhnya gemetar, jantungan tidak karuan. Kalau ia sudah tua, pasti kena stroke. Kabar dari Clara, wanita yang bukan siapa-siapa Haris, hanya kenalan saja, tiba-tiba menelpon, mengabari bahwa sedang hamil. Apa itu karena kesalahan satu malam itu? Sesuatu yang Haris lakukan tanpa sadar, sesuatu yang terjadi karena sebuah jebakan. Entahlah, Haris sepertinya ingin hilang saat itu juga. "Halo, halo, Haris," panggil Clara. "Tunggu, nanti kita bicara. Kamu di mana?" Keduanya pun sepakat bertemu, dan setelah telepon itu, Haris terlihat sangat pucat. Sedangkan di ruangan yang lain, di rumah yang sama, ada hati yang sesegukan di atas sebuah sajadah. Ya, dia adalah Bima Sena. Turun dari mobil setelah pulang dari acara lamaran Asya dan Haris, Bima Sena memilih mengadu pada robnya.
Ia takut tidak bisa menjalani takdir yang menyesakkan ini. Bimasena mengadu tentang apa yang ia rasakan sekarang. Tentang hancurnya hati, tentang hancurnya harapan, tentang kenyataan yang bahkan sulit untuk ia terima. Asya, gadis bertahun-tahun yang selalu ia sebut namanya dalam doa di sepertiga malam, kini sudah akan menjadi istri adiknya sendiri. Sebuah kenyataan yang bahkan tidak bisa ia bayangkan. Jiwa yang kuat itu mendadak menjadi lembek kalau membahas tentang Asya. Cukup lama Bima bersujud, ia tenggelam dalam doa yang disertai tangis yang menyayat. Polisi gagah dan perkasa itu selalu lemah dan menangis ketika mengadu tentang Asya pada sang pemilik Asya yang sesungguhnya. Asyanya hampir tidak mungkin ia dapatkan, mencoba ikhlas, tapi hati Bimasena tidak sanggup melepaskan. Mengapa ujian cintanya begitu maha berat? Bertahun-tahun menambatkan hati hanya pada satu gadis, akhirnya ia harus terluka berdarah-darah. Terlalu larut, Bima sampai tidak peduli pada tamu yang datang, padahal salah satu tamu yang ke rumah Pak Riyadi adalah atasannya sendiri. Bima tidak mau keluar kamar. Berjam-jam dari siang sampai menjelang senja, ia hanya duduk di atas sejadah. Di luar rumah kediaman keluarga Riyadi, sebuah mobil berhenti. Setelah itu Pak Han, Andri, dan Asya langsung turun dari mobil tersebut. Pagi lamaran, sore lamaran dibatalkan. Itulah kisah cinta pertama Asya yang cukup membuat mata Asya bengkak. Haris yang masih syok setelah kabar kehamilan Clara, tambah syok ketika melihat Asya datang dengan mata sembab sambil mengembalikan cincin pertunangan mereka. Mulai dari sini ia paham semuanya sudah selesai. Apalagi ketika tiba-tiba sebuah bogem mentah langsung menghantam wajahnya. "Brengsek kau!" Buk! Kakak Asya yang merupakan polisi tersebut tanpa segan langsung menghajar Haris. Tidak cukup sekali, ia benar-benar membuat Haris harus ke UGD. Sedangkan di dalam kamarnya, Bimasena yang matanya juga sudah sembab keluar karena mendengar banyak keributan. Apalagi mendengar ibu dan bapaknya teriak cukup kencang. Klek! Bimasena menatap ruang tamu yang sudah berantakan. Ia juga melihat Haris yang dipeluk ibunya. Wajah Haris dipenuhi darah. Kemudian ia menatap pria yang berdiri tegap sambil mengepalkan tangan. Menatap marah pada Haris yang sudah tidak berdaya. Sedangkan Asya, ia dipeluk oleh bapaknya dengan erat, menangis terisak. Semua yang ada di sana merasakan perasaan hancur yang sama. Setelah kekacauan yang terjadi, keluarga Pak Han pun memutuskan untuk meninggalkan kediaman keluarga Riyadi. Mungkin Andri masih belum puas meski sudah membuat Haris berdarah-darah. Karena sepanjang perjalanan pulang, hati pria itu begitu sakit menyaksikan adik satu-satunya terisak karena ulah Haris. Asya masih menangis dalam pelukan Pak Han di jok belakang. Bagi Andri, Haris benar-benar sudah keterlaluan dan sepertinya pukulan yang ia beri tidak memberikan kelegaan. Rasa sakit hatinya masih sama, malah semakin dalam. Sambil mencengkram kemudi dalam pelupuk mata, ia masih terbayang-bayang wajah Haris. Belum puas, padahal Haris sudah babak belur. Andri ini tipe pendendam, apalagi kalau sampai menyangkut adik perempuan satu-satunya. Bisa-bisa Haris akan jadi musuh abadinya. Tiba di rumah, Asya langsung masuk ke kamar. Semua keluarga berkumpul di ruang tengah. Wajah-wajah kesedihan, marah, dan kecewa tergambar jelas di dalam sana. Di malam itu, di hari yang paling buruk dalam hidupnya, Asya menyiapkan surat pengunduran diri. Padahal tempatnya bekerja sekarang adalah rumah sakit bergengsi. Banyak pasien artis yang sempat ia rawat di sana. Begitulah Asya, karena batal pertunangan, ia ingin mengasingkan diri, menghilang dari semua orang yang ia kenal, meninggalkan pekerjaan sebagai dokter di RSCW yang cukup ternama tersebut. Patah hati, Asya langsung memutuskan resign.
Demi bisa bertahan dan ingin tetap dalam tahap waras, Asya memutuskan kabur dari Jakarta, mencari ketenangan di kala hatinya yang sekarang sedang carut-marut ini. Malam itu juga, Asya meninggalkan rumah masa kecilnya, meninggalkan semua kenangan yang menyakitkan, berharap waktu dan tempat baru bisa mengobati luka hatinya. Ketika Asya dalam kondisi terpuruk, mendadak sosok selama ini yang hanya menyimpan Asya dalam hati, kemudian berani muncul ke permukaan. Sosok pria yang selama ini sering main ke rumah, yang diam-diam perhatian pada Asya. Dia adalah Dika, teman satu perjuangan Andri semasa polisi. Usianya sama seperti Haris, hanya selisih 3 tahun dengan Bima Sena. Dia adalah sosok polisi berwajah dingin, tegas, dan galak. Orang yang tidak mengenal pasti ketar-ketir saat mendapat tatapan tajam darinya. Selama ini, Dika kalau sedang tidak tugas, kadang menginap di rumah Pak Han. Jangan tanya prestasinya apa, Dika adalah salah satu sniper terbaik di negeri ini. Banyak sekali penjahat yang sudah ia lumpuhkan. Karirnya sangat cemerlang, tapi tidak dengan asmara. Persis seperti Bima Sena, ia hanya bisa memendam rasa. Mencintai dalam diam, salah satu jomblo premium, bukan karena tidak laku, karena dia tipe pemilih. Hatinya sudah terlanjur memilih Asya, tapi belum ia sampaikan. Mungkin tidak enak dengan kakak Asya yang merupakan teman seperjuangan Dika. Dan saat momen Asya putus dengan Haris, Dika seolah mendapat angin segar. Tidak mau membuang kesempatan, ia pun mulai mendekati Asya. Meski samar-samar, berlagak peduli sebagai abang laki-laki selama ini. Dasar abang nemu gede, modus. Beberapa hari kemudian, kediaman Pak Han. Assalamualaikum. Bima Sena terlihat gelisah, menanti pintu yang tidak kunjung dibuka. Assalamualaikum. Klek. Waalaikumsalam. Wajah Bima Sena terlihat menegang, mungkin juga deg-degan. Setelah menghela nafas panjang, ia pun masuk saat dipersilakan masuk oleh Pak Han. Maafkan kalau kehadiran saya mengganggu waktu Bapak. Pak Han ini orangnya sangat sabar. Sebenarnya ia juga marah pada semua keluarga Haris. Tapi dasar orang baik, bukannya marah. Pak Han malah mempersilakan Bima Sena masuk. Menjamu dengan baik tamunya itu. Apalagi semasa remaja, Pak Han ini tahu si Bima Sena anak baik-baik. Karena memang dulu sering main ke rumah juga. Ia juga tidak menyangka ketika tahu Haris itu adalah adik Bima. Mungkin dunia segede daun talas. Pepatah ini akhirnya benar adanya. Katakan apa yang mau dibicarakan. Karena Bapak sudah menganggap semua selesai, Bim. Bima Sena terlihat menahan sesuatu, kemudian menatap Pak Han dengan wajah memelas. Izinkan saya menikahi Asya, Pak. Jebluk mak duar. Lagi-lagi Pak Han diberi kejutan. Entah Allah mau menulis kisah apa lagi pada anak gadisnya. Mengapa jadi rumit begini? Pak Han yang kaget hanya menggeleng. Pernikahan bukan untuk main-main. Masa habis dilamar adiknya, lalu menikah sama abangnya. Lelucon yang sangat tidak lucu. Lagian, Asya juga sedang tidak di rumah. Pak Han pun langsung menolak keinginan Bima Sena. Maaf Bima, bagi Bapak semuanya sudah selesai. Dan sepertinya Asya juga tidak akan mau menerima pernikahan ini. Tolong Pak, izinkan saya bicara dengan Asya dulu. Izinkan saya melihat Asya sebentar saja. Pak Han menggeleng pelan. Asya sudah tidak tinggal di sini. Maksud Pak Han? Lalu Asya di mana sekarang Pak? Pak Han terus saja menolak memberikan jawaban. Hingga akhirnya Bima Sena pulang dengan tangan kosong.